Kita sudah bahas PBDB menurut usia lebih tua adalah pemikiran yang salah. Dari sudut pandang manapun adalah salah. Salah, salah. Tapi Pak Doni, Pak Ramli, Pak Indra Karismiaji, Pak Nadiem Makarim setuju PBDB menurut usia lebih tua. Mereka ingin menolong yang miskin supaya bisa sekolah gratis. Menolong? Saya gak habis pikir. Kenapa bisa sampai ada pemikiran PPDB menurut usia lebih tua itu menolong? Misal, ada banyak anak antri mau dapat es krim gratis. Karena jumlah es krim lebih sedikit dari peminat, maka pasti ada pihak yang tidak kebagian. Yang antri di akhir tidak kebagian. Di antara yang tidak kebagian ada anak yang miskin. Ada seorang bapak yang iba. Dia mengambil uang dari dompetnya dan ia belikan es krim untuk anak miskin ini. Apakah ini perbuatan menolong? Perbuatan mulia? Ya, tentu. Tapi bagaimana kalau bapak yang iba itu bukan membeli es krim dengan uang pribadinya, tapi dia merebut paksa es krim dari anak-anak lain yang mengantri lebih depan. Mau menolong yang tidak kebagian es krim, tapi caranya dengan merampas es krim anak-anak lain. Apakah ini perbuatan menolong? Perbuatan mulia? Ini perbuatan jahat. Inilah juga PPDB menurut usia lebih tua. Yang miskin diberi hak sekolah negeri dengan merampas hak siswa lain yang rajin belajar. Saya gak habis pikir. Kenapa bisa sampai ada pemikiran PBDB menurut usia lebih tua itu menolong? Kalau mau menolong yang usia tua, yang dianggap miskin, jangan dengan cara merebut hak mereka yang rajin belajar. Kita kembali ke topik mengantri es krim. Jika es krim yang tersedia lebih sedikit dari peminat, apakah semua akan kebagian? Tentu tidak. Demikian juga dengan PPDB Jakarta. Daya tampung SMA dan SMK negeri hanya 32,93%. Pasti ada siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri. Tapi Pak Nadiem Makarim tidak mau menyaring anak. Pak Muhadjir Effendi tidak perlu ada kompetisi. Seharusnya sistem pendidikan kita itu bukan berfokus kepada kita mau menyaring anak. Makanya zonasi itu menurut saya sangat penting. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Selama berada dalam satu zona, mereka sebetulnya punya peluang yang sama untuk mendapatkan pelayanan lembaga pendidikan di sekitar sekolah, di sekitar zona itu secara baik. Dan tidak perlu lagi ada kompetisi. Mana mungkin? Daya tampung cuma 32,93%. Kalau tidak ada menyaring, lalu siapa yang boleh masuk sekolah negeri? Kalau tidak perlu kompetisi, bagaimana menentukan siswa yang berhak? Atau Pak Menteri lupa, kalau daya tampung sekolah negeri terbatas, perlu menyaring anak, perlu kompetisi. Menyaring dan kompetisi yang paling adil ya lewat tes yang berlaku nasional seperti UN. Jangan bandingkan dengan Finlandia yang terkenal dengan negara yang memiliki pendidikan terbaik. Di sana tidak ada UN. Makanya mereka setuju ketika UN dihapus oleh Pak Nadiem Makarim. Tapi di Finlandia kapasitas sekolah gratis itu 100%.
semua sekolah dibiayai pemerintah. Pendidikan sejak TK sampai perguruan tinggi gratis. Sekolah swasta di sana sedikit sekali, dan mereka mendapatkan dana sama besar dengan dana sekolah negeri, seperti ditulis muslimahreformis.com. Kalau kondisinya demikian, ya tidak perlu UN, tidak perlu menyaring anak, tidak perlu kompetisi. Disclaimer ya, manusia berpikir salah itu hal yang wajar, bukan perbuatan jahat. Ada kebijakan yang tujuannya baik, tapi caranya salah karena dasar pemikirannya salah. Lalu, bagaimana solusinya? Ditulis jawapos.com. DPRD minta Distrik DKI bangun sekolah negeri 7-8 lantai. Meningkatkan daya tampung sekolah negeri. Apakah ini solusi yang tepat? Bukan solusi yang tepat. Kenapa? Karena kapasitas sekolah sebenarnya mencukupi. Gabungan kapasitas sekolah negeri dan sekolah swasta itu mencukupi. Seperti ditulis kompas.com. Nahdiana menjamin semua siswa di DKI bakal tertampung di sekolah baik negeri maupun swasta. Meningkatkan kapasitas sekolah negeri akan menyebabkan total kapasitas jadi berlebih. Akibatnya sekolah swasta akan semakin kekurangan siswa dan akhirnya mati. Sekolah swasta kekurangan siswa itu sudah menjadi fenomena yang terjadi di banyak tempat. Ditulis Radar Kediri, 80% sekolah swasta di Kediri kurang siswa. Sekolah swasta kekurangan murid. Ombudsman Babel minta SMP negeri tak tambah rombel. Sekolah swasta mati itu juga sudah terjadi seperti ditulis sonora.id. Kekurangan siswa. 3 sekolah swasta di Solo resmi ditutup. Ingat, sekolah swasta berperan besar bagi pendidikan Indonesia sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Daya tampung SMA, SMK negeri hanya 32,93%. Artinya peran sekolah swasta 67,07%. Jauh lebih besar dari sekolah negeri. Pertanyaannya, mengapa sekolah swasta kalah saing dengan sekolah negeri? Ketua Yayasan Islamiyah Palembang, kalau dibandingkan 10 tahun lalu, kami bisa menerima 9 kelas untuk siswa SMP, 4 kelas untuk siswa SMA, dan 4 kelas untuk siswa SMK. Tapi sekarang kami hanya menerima siswa SMP 1 kelas, siswa SMA 1 kelas, dan siswa SMK hanya 1 kelas.
Sejak ada bantuan dana BOS, sekolah negeri menerima siswa dalam jumlah banyak, bahkan 2 kali lipat dari jumlah ruangan yang ada. Sekolah swasta sebenarnya bisa bersaing dengan sekolah negeri. Kualitasnya tidak kalah. Tapi, dengan adanya bantuan pemerintah yang diskriminasi hanya kepada sekolah negeri, menyebabkan sekolah swasta kalah saing. Siswa yang sekolah negeri dibiayai negara, sedangkan yang swasta harus biaya sendiri. Apakah ini adil? Solusi yang lebih baik kalau siswa sekolah di swasta juga diberi bantuan supaya bisa sekolah gratis. Sekolah swasta di sini maksudnya yang swasta standar. Kalau yang swasta elit atau yang setara sekolah internasional ya tidak perlu. Mereka tidak mengalami kekurangan siswa lantaran sekolah negeri gratis. Mereka memiliki pangsa pasar siswa yang berbeda. Kalau siswa swasta tidak bisa sekolah gratis, minimal setiap siswa diberi tunjangan sebesar biaya yang dikeluarkan negara untuk setiap siswa sekolah negeri. Atau paling tidak 75% biaya yang dikeluarkan negara untuk setiap siswa sekolah negeri. Supaya tidak terlalu jomplang antara sekolah negeri dan swasta. Di Jakarta tahun 2021 ada jalur PPDB bersama. Mereka yang tidak lolos sekolah negeri bisa masuk sekolah swasta secara gratis. Sayangnya PPDB bersama ini khusus untuk mereka yang miskin, penerima KJP, yang lagi-lagi adalah perbuatan diskriminasi tidak adil. Tahun 2015, Mendikbud Anies Baswedan merencanakan bakal ratakan bantuan untuk sekolah swasta dan negeri. Nah, ini pemikiran yang tepat. Sayang tidak sempat terrealisasi. Kalau ini diterapkan, maka tidak perlu ribut-ribut karena tidak bisa masuk sekolah negeri. Karena sekolah swasta juga dibiayai negara, atau setidaknya ada subsidi besar dari pemerintah. Tapi, kalau pemerintah memberikan bantuan kepada siswa swasta se-Indonesia sebesar 75%, artinya pemerintah harus menanggung biaya pendidikan yang lebih besar dong. Ya, inilah solusi terbaik kalau mau menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk menikmati pendidikan. Itulah sebabnya bahkan negara yang sudah maju menerapkan kebijakan ini. Coba pikir. Negara maju saja menerapkan pendidikan gratis. Kok Indonesia tidak? Alangkah sombongnya. Bagaimana bisa mengejar negara maju? Ditulis harian jogja.com. Jokowi yakin Indonesia jadi negara maju pada 2045. Ditulis CNBC Indonesia. Indonesia jadi negara maju 2045? Maaf, masih jauh dari angan. Hanya Indonesia saja yang ada aturan PPDB menurut umur lebih tua. Ini memang solusi yang kreatif, tapi ngawur. Berapa anggaran pendidikan Indonesia? Bukannya Undang-Undang Dasar mengatur 20%. Ditulis kompas.com, negara dengan anggaran pendidikan terbesar adalah Costa Rica 30%. Selandia Baru 19%, dan Chili 16%. Finlandia yang dianggap memiliki pendidikan terbaik bahkan hanya 15%. Kenapa tidak ada nama Indonesia? Kalau 20%,
Seharusnya Indonesia ranking 2 di bawah Costa Rica. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Banyak yang mengaitkan soal sistem zonasi dengan anggaran pendidikan ya. Ya. Karena bayangan sejumlah orang tua, ya bangun dulu infrastruktur, merata secara merata, apalagi katanya Kemdikbud ini anggarannya kan terbesar ya, 20% dari APBN. Kenapa itu nggak dilakukan? Amanah Undang-Undang Dasar ya, 1945 itu memerintahkan supaya ada anggaran 20% untuk pendidikan, baik yang ada di APBN maupun di APBD. Jadi 20% itu tidak hanya kewajiban dari pemerintah pusat, tetapi termasuk pemerintah daerah. Nah, memang jangankan masyarakat awam, pejabat banyak yang nggak tahu kalau sebetulnya 20% anggaran pendidikan itu tidak berada di Kemendikbud, tidak berada di kami. Tetapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, urusan pendidikan itu adalah namanya urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan bersama, pusat dan daerah. Bersama itu artinya apa? Anggarannya juga dibagi. Cuman bagiannya memang menurut saya agak berlebihan ketidakmerataannya. Kenapa? Karena dari total 20% itu, yang 64% diturunkan ke provinsi dan kabupaten kota. Kemudian sisanya dibagi ke 24 kementerian dan lembaga. 24 kementerian dan lembaga itu siapa penerima terbanyak? Itu yaitu Kementerian Agama. Itu sekitar 10% lebih. Kemudian Menristekdikti yaitu sekitar 9% lebih. Kemudian Kemendikbud itu 7% lebih. Malah terkecil dari persentasenya. Ya nomor 3 lah, bukan terkecil, karena ada yang lebih kecil lagi. Gitu. Kalau saya boleh sebut, misalnya Menteri Perhubungan aja itu anggarannya di atas 3 triliun dari anggaran untuk pendidikan. Kementerian Keuangan juga sekitar 3 triliun lebih. Bentar Pak, kan bayangan saya anggaran pendidikan ya untuk pendidikan umum, pendidikan agak. Kenapa kementerian yang tidak ada embel-embel pendidikan, perhubungan, keuangan kok ngambil lagi jatah anggaran pendidikannya dari APBN itu? Kan mereka udah punya anggaran sebetulnya kan di APBN. Wah, itu urusannya Bu Menteri Keuangan itu. Karena walaupun namanya anggaran pendidikan, dalam soal bagi-bagi saya juga tidak ikut itu. Alamak, ternyata 20% itu cuma hiasan di Undang-Undang Dasar saja. Kenapa ya anggaran pendidikan harus dipotong? Apakah tidak mau Indonesia maju? Undang-Undang Dasar mengatur kok bisa dilanggar. Memang tidak ada sanksinya. Oke, kita berpikiran positif saja. Anggap memang Indonesia tidak mampu untuk menerapkan anggaran pendidikan 20%. Anggap Indonesia tidak mampu menambah lagi anggaran pendidikan. Ya, terpaksa PPDB menggunakan tes pakai nilai UN. Karena inilah yang paling adil. Pikir. Mari kita bahas pemikiran lain yang salah. Kita bandingkan kuota PPDB 2019 dengan PPDB 2022. Total kuota untuk yang miskin dari 20% di tahun 2019 menjadi 75% di 2022. Apa? 75%? Ini jelas diskriminasi. Apakah ini sesuai dengan Pancasila? Kita pikirkan di part selanjutnya. Berani? Berani berpikir? Berani berpikir. Berani berpikir. Berani berpikir.